Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Kania Raja dengan NIM 016. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem moneter internasional. Pertama, pengertian sistem moneter internasional. Dalam ekonomi internasional, dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara yang dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik dan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Standar emas klasik tahun 1875-1914. Standar emas internasional dikatakan ada jika kebanyakan negara utama memenuhi syarat. Yang pertama, hanya emas yang dijamin dalam pembuatan uang logam yang tidak dibatasi. Yang kedua, ada dua cara konvertibilitas antar emas dan mata uang nasional pada rasio yang stabil. Yang ketiga, emas mungkin secara bebas diekspor dan diimpor. Yang empat, di bawah standar emas, ketidakselarasan kurs tukar secara otomatis akan dikoreksi dengan arus emas lintas batas. Yang kelima, ketidakseimbangan pembayaran internasional juga akan terkoreksi secara otomatis price flow mechanism. Periode selama perang 1915 sampai 1944. Pada Agustus 1914, standar emas klasik berakhir karena negara-negara utama Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia menghentikan penembusan wesel bank dalam emas dan mengembargo ekspor emas. Setelah Perang Dunia I, beberapa negara menderita hiperinflasi. Kurs tukar antar mata uang berfluktuasi pada awal 1920-an. Selama periode ini, negara-negara secara luas menggunakan depresiasi yang ganas atas mata uangnya untuk mendapatkan keunggulan dalam pasar ekspor dunia. Kemudian, pada akhir 1920-an terjadi kesalahan dalam penerapan standar emas. Negara-negara utama memprioritaskan pada stabilisasi ekonomi domestik dengan kebijakan sterilisasi emas. Akibat tidak mematuhi aturan main, mekanisme penyesuaian otomatis standar emas tidak dapat bekerja. Pengembalian ke standar emas diperburuk oleh terjadinya depresi besar pada 1929. Akibat depresi besar, bank-bank di Austria, Jerman, dan AS mengalami penurunan nilai portofolionya dan terjadi penghindaran atas bank. Sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944. Lembaga yang dihasilkan IMF dan IBRD atau World Bank yang keduanya mempunyai tanggung jawab berbeda. ISBW berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif, memiskinkan negara tetangga, dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas atas terganggunya permainan selama perang. Standar tukar dolar berdasarkan emas menjadi tidak efektif karena menghadapi kebijakan moneter ekspansi dan meningkatnya inflasi di AS. Pada 1970, US dollar overvalued. Pada Agustus 1971, Presiden Nixon menghentikan konvertibilitas AS ke dalam emas dan memberlakukan biaya tambahan impor sebesar 10%. Untuk mengatasi retaknya SBW, 10 negara utama kelompok 10 bertemu di Smithsonian
Institute di Washington DC pada Desember 1971. Kurs tukar fleksibel 1973 sampai dengan sekarang. Dengan matinya SBW pada Januari 1976, anggota IMF bertemu di Jamaika untuk menyetujui peraturan SMI yang baru. 3 elemen kunci persetujuan Jamaika. Yang pertama, kurs fleksibel dideklarasikan bagi anggota IMF. Yang kedua, emas secara resmi dibebaskan sebagai aset cadangan internasional. Yang ketiga, negara-negara non-pengekspor minyak dan negara kurang berkembang diberi akses lebih besar terhadap dana IMF. Kemudian, IMF menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan kurs tukar. Kondisi nilai tukar US dollar terhadap 21 negara industri menurun, meningkat, dan puncak. Pada September 1985, negara-negara G5, Prancis, Jepang, Jerman, Inggris, dan Australia bertemu di Hotel Plaza, New York untuk membahas persetujuan bahwa anggota G5 akan mendepresiasi US dollar terhadap mata uang paling utama untuk memecahkan masalah defisit perdagangan AS. Kurs tukar sekarang. Yang pertama, mengembang terkendali dengan tidak melebihi pengumuman sebelumnya untuk kurs tukar dolar moneter. Mempengaruhi pergerakan kurs tukar melalui intervensi aktif di pasar falas tanpa pengususan atau komitmen sebelumnya. Mengambang bebas. Kurs tukar ditentukan pasar dengan intervensi falas ditujukan pada kurs moderat atas perubahan dan pencegahan fluktuasi dalam kurs tukar daripada mempertahankan surat levelnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.